Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Baiklah, perkenalkan, nama saya Rizky Ananda Putra. Di sini saya akan menjelaskan terkait niat menurut 4 mazhab. Di mana dalam pembahasan kali ini saya akan membahas terkait niat dalam sholat fardu. Baik, ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu makna niat. Untuk makna niat, niat adalah kehendak hati yang dilakukan dalam suatu ibadah sebagai pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala semata, atau dapat juga diartikan sebagai keinginan kuat di dalam hati. Apabila seseorang ingin melaksanakan solat, maka terlebih dahulu mereka memiliki keinginan di dalam hati untuk melaksanakan solat semata karena Allah Subhanahu wa taala. Hukum berniat dalam solat fardu. Seluruh ulama 4 mazhab berpendapat bahawa solat apabila tidak dibarengi niat, maka solat tersebut tidak sah, karena solat merupakan niat merupakan salah satu rukun syarat sahnya solat. Ada yang berpendapat bahawa niat adalah rukun, ada yang berpendapat bahawa niat adalah salah satu syarat sahnya solat. Hingga jika tidak diniatkan dalam suatu solat, maka solat tersebut tidak dinyatakan sah. Perbedaan pendapat ini tidak terlalu signifikan untuk dipahami oleh orang yang hanya mengetahui apa yang membuat solat itu menjadi sah atau tidak. Baginya cukup diberitahukan bahawa niat itu haruslah ada di dalam solat. Apabila tidak dilakukan dalam solat, maka solatnya tidak sah. Menurut kesepakatan para ulama dari keempat mazhab, tidak ada bedanya jika niat itu dimasuk ke dalam syarat sah solat atau dalam bagian solat itu sendiri. Bagaimana cara berniat dalam solat fardu? Dalam solat fardu sendiri memiliki makna bahawa cara yang harus diketahui untuk melaksanakan solat adalah ada beberapa pendapat dari beberapa imam mazhab. Pertama, yaitu menurut mazhab Imam Hanafi. Menurut mazhab Imam Hanafi, cara niat dalam solat fardu itu ada beberapa hal yang terkait. Yang pertama yaitu diwajibkan bagi setiap mukallaf untuk mengetahui bahawa Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada mereka untuk melaksanakan solat fardu 5 waktu. Apabila di antara mereka tidak mengetahui solat fardu yang akan dilakukan, maka solatnya itu tidak sah. Meskipun solat telah dilakukan pada tepat waktu yang telah ditentukan, kecuali jika ia melakukannya dengan bermakmum kepada imam, maka ia meniatkan sesuai apa yang diniatkan oleh imam. Misalnya, ketika solat imam itu solat zuhur, maka kita sebagai makmum tidak boleh meniatkan solat kita itu untuk asar, tetapi untuk zuhur. Apabila ia mengetahui bahawa ia diharuskan untuk melaksanakan solat fardu, namun ia tidak dapat membedakan mana solat fardu dan mana solat sunnah, ia hanya melakukan solat sahaja apa yang dia niatkan, yaitu solat fardu. Jika niat tersebut tetap dijalankan, maka solatnya sah karena tidak ketahuannya terhadap waktu solat yang dilakukan oleh seorang imam. Kedua, cara untuk berniat dalam solat fardu yaitu mengetahui di dalam hati solat apa yang akan kita lakukan. Apakah zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Apabila seorang pelaksana solat mengetahui di dalam hatinya solat apa yang akan ia lakukan untuk diniatkan, maka dia niatkan untuk solat tersebut. Kedua pendapat ini sama-sama benar, hanya saja untuk sekadar bentuk kehati-hatian, dan alangkah lebih baiknya ditambahkan niat untuk hari ini atau untuk waktu ini. Karena daripada itu, untuk solat yang dilakukan di dalam
waktu sholat tersebut. Adapun jika dilakukan setelah sehabis waktunya, apabila ia tidak memiliki pengetahuan cukup terkait hal tersebut, maka dia diniatkan untuk sholat zuhur saja jika ia ingin tanpa ada tambahan. Yang ketiga, cara untuk sholat jenazah dan sholat wajib yang mana niat ini adalah salah satu syarat sahnya sholat tersebut, dalam seperti hal dalam sholat fardu. Untuk sholat jenazah sendiri kawan-kawan, bagi cukup pelaksana sholat berniat untuk melaksanakan sholat jemaah, namun untuk tidak menyempurnakan tersebut, ada baiknya niat tersebut ditambahkan doa bagi jenazah, sebagaimana yang dijelaskan nanti dalam pembahasan sholat jenazah. Kawan-kawan sekalian, menurut mazhab Imam Malik, niat sholat fardu harus diidentifikasi fardu apa yang hendak dilakukan. Misalnya, dengan menanamkan di dalam niat kita itu keinginan untuk sholat zuhur atau sholat asar, dan seterusnya. Karena itu, jika kita tidak mengidentifikasikan sholat fardu yang akan kita laksanakan, maka sholat kita tidak akan sah. Sedangkan menurut mazhab Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala yang kita anut sekarang ini, mayoritas di masyarakat Indonesia, berniat dalam sholat fardu disyaratkan ada 4 hal yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu niat fardu, yakni pelaksana sholat menanamkan niat di dalam hatinya bahwasanya sholat yang dilakukan adalah sholat fardu. Yang kedua, bayangan untuk melakukan rangkaian sholat, yakni pelaksana sholat harus membayang-bayangi rangkaian demi rangkaian yang dilakukan dan membayangi pelaksanaan meskipun hanya secara global. Misalnya kita ingin sholat, maka kita harus membayangkan ketika kita ruku, i'tidal, sujud, tasyahud awal, duduk di antara dua sujud dan lain sebagainya, itu secara global. Syarat ini harus dilakukan dengan alasan agar apa? Agar yang hendak dilakukannya itu dapat dibedakan dengan perbuatan lain. Ketiga, yaitu kita harus mengidentifikasikan bahwa kita ingin sholat zuhur, sholat asar, dan sholat maghrib. Seperti itu kawan-kawan. Keempat, ketiga syarat tersebut harus beriringi dengan takbiratul ihram. Misalnya seperti ini, ketika kita sedang takbiratul ihram itu, kita harus dibarengi dengan niat. Apabila salah satu syarat tidak dipenuhi, maka niatnya tidak sah, dan dampaknya membuat sholat kita menjadi batal. Ini menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Karena niat menurut Imam Asy-Syafi'i termasuk dalam salah satu fardu yang harus dilakukan dalam sholat. Kawan-kawan sekalian, sedangkan menurut Imam Mazhab Hambali menyatakan bahwa dalam berniat untuk melakukan sholat fardu haruslah kita mengidentifikasikan. Ini sama saja dengan pendapat ulama-ulama sebelumnya, apakah sholat asar, zuhur, dan sebagainya. Karena itu tidak cukup bagi pelaksana sholat hanya meniatkan sholat fardu saja kawan-kawan, dan dia harus menegaskan sholat fardu apa yang akan dilakukan. Lebih ke misalnya kita meniatkan ini sholat apa, zuhur, dan sebagainya. Terus jika sudah disebutkan sholat fardu dan apa yang akan dilakukan, fardu apa yang akan dilakukan, maka pelaksana sholat tidak perlu meniatkannya untuk yang lain. Baik kawan-kawan sekalian, dalam menghayati niat sepanjang sholat, dalam pembahasan di atas tadi atau pembahasan saya sebelumnya, disimpulkan bahwa 3 mazhab selain mazhab Syafi'i berpendapat jika membayangi rangkaian sholat saat berniat bukanlah termasuk salah satu syarat sah dalam sholat. Sementara mazhab Syafi'i ini mengharuskannya meskipun tidak seluruh rukun sholat. Berarti dalam kata lain, mazhab Syafi'i berpendapat bahwa ketika seseorang ingin meniatkan sholat, maka dia harus membayangkan apa rangkaian rukun dalam sholat tersebut. Misalnya ketika kita ingin takbiratul ihram, kita harus membayangkan ketika kita rukuk dan lain sebagainya. Sedangkan menurut 3 mazhab imam lain itu tidak diharuskan, cukup hanya dengan niat saja. Baik kawan-kawan sekalian, mungkin itu penjelasan singkat dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kesilapan dalam penyampaian saya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.